Tenaga kerja bongkar muat atau TKBM Komura Pelabuhan Palaran Rabu siang mendatangi Pengadilan Negeri Samarinda. Tujuannya yakni untuk memastikan pelaksanaan eksekusi kepada PT Pelabuhan Samudra Palaran atau PSP yang belum membayar upah pekerja 18,6 miliar rupiah. Kita duduk sini aja tuh sekalian. Kuasa hukum buruh bongkar muat Henry Situmorang memasrahkan langkah yang akan dilakukan pengadilan. Namun ia mengingatkan bahwa putusan untuk mengeksekusi perusahaan bongkar muat sudah berkekuatan hukum tetap. Ia juga heran dengan sikap perusahaan yang masih berupaya meminta agar eksekusi ditunda. Apa gitu nih, Pak? Ya, kalau kita mau ternyata juga sudah tanggung sini. Ya, pada intinya mereka meminta ditunda eksekusi. Logikanya, kalau orang meminta eksekusi berarti kan mengakui juga tuh putusan. Betul tidak? Persoalannya, tolong dong jangan sekarang dieksekusi. Tapi semuanya kami serahkan kepada ketua pengadilan selaku pelaksana putusan pengadilan. Tetapi pasti ada rasa kecewa dong ditunda ini. Ya sebetulnya kalau kecewa, dari sejak awal kami sudah sangat kecewa. Tapi kami sudah menelan dalam perut kami dan pahit itu sudah pecah di perut. Ya, kami hanya menghimbau. Karena ini ya jalan-jalan satu-satunya oleh pihak buruh yang lihat nih wajahnya nih. Nggak ada satupun yang cerah, lusuh. Ini hak mereka yang belum diselesaikan. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda memastikan bahwa mereka sudah siap. Mereka kini menanti perintah ketua pengadilan untuk melakukan eksekusi. Adanya dua surat, baik dari pemohon maupun termohon. Ini menyampaikan kembali tentang perihal kedua surat itu. Artinya eksekusinya belum bisa dilaksanakan atau gimana? Ya menunggu perintah pimpinan masjid. Jadi ya tetap semuanya dipertimbangkan oleh pengadilan. Artinya menunggu perintah itu seperti apa, Bang? Maksudnya seperti apa? Pak Panitera kan pelaksana putusan ya, atas perintah ketua pengadilan. Ketua pengadilan gitu. Oh, jadi nanti apakah ada pertemuan lagi atau seperti apa atau gimana? Nah itu ngomongnya nggak ada. Jadi menunggu dari hakim kalau untuk saya nunggu perintah. Nah ini semuanya lagi dipertimbangkan oleh pimpinan. Sebelumnya ratusan tenaga kerja bongkar muat atau TKBM Komura Pelabuhan Palaran Senin 7 Agustus 2023 berdemonstrasi di Pengadilan Negeri Samarinda. Tujuan mereka yakni mendesak pengadilan segera menindak PT Pelabuhan Samudra Palaran atau PSP agar membayar upah mereka. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Polisi, tentara, dan berbagai lembaga lain Rabu siang menanam bibit pohon di areal bekas galian tambang di Desa Bentuas, Kecamatan Palaran, Samarinda. Kapolresta Kombes Pol Arif Adli menyatakan penanaman ini dikerjakan secara serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk memeriahkan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Di Samarinda, bibit yang ditanam mulai dari buah-buahan hingga tumbuhan endemik Kalimantan. Total yang ditanam 3.500 bibit. Yang mana kegiatan ini dilakukan serentak seluruh Indonesia, yang mana pada hari ini juga dalam waktu yang bersamaan Pak Bapak Kapolri dari Labuan Bajo juga
melakukan penanaman pohon yang diikuti oleh seluruh Kapolda dan Polres di seluruh Indonesia. Hari ini kita khusus di Kota Samarinda melakukan penanaman sebanyak 3.500 bibit. Nah, ada dari tanaman endemik Kalimantan maupun tanaman buah-buahan yang juga kita tanam pada hari ini. Polisi berharap upaya melestarikan alam ini akan diikuti lembaga lain agar Kaltim yang dikenal sebagai daerah penghasil oksigen terbesar itu tetap lestari. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pembangunan ibu kota negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara menjadi perhatian. Komisi 2 DPR RI yang tengah menyusun rencana perubahan undang-undang ibu kota negara tak mau ketinggalan. Mereka pun turun langsung dan melihatnya dari dekat. Kegiatan ini dinilai penting untuk kesiapan dan langkahnya saat menyusun perubahan undang-undang tersebut. Dari pengamatannya ini, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia meyakini persentase pembangunan di kawasan inti IKN sudah 40%. Penilaian itu disampaikan setelah melihat bangunan fisik mulai dari Istana Negara, kantor kepresidenan hingga kantor kementerian. Kita lihat memang progres pembangunannya secara total estimasinya dari Kemenpu mengatakan ini adalah bagian dari kerja Komisi 2 yang ditunjuk untuk menyusun perubahan undang-undang ini. Jadi kami datang langsung ke lokasi pembangunan ibu kota negara yang baru Nusantara ini, karena ini penting. Jadi kemarin kami menyampaikan pada pemerintah bahwa DPR sebelum masuk kepada pembahasan rancangan undang-undang itu, kami ingin melihat secara langsung progres pembangunan di IKN ini. Nah, alhamdulillah kami sampai hari ini di IKN. Tadi kita lihat lokasinya, average rata-rata sekarang pembangunan tahap pertama di kawasan inti pusat pemerintahan ini itu sudah mencapai 40%. Sementara Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, Bambang Susantono menegaskan memang seharusnya anggota Komisi 2 DPR RI datang langsung melihat perkembangan pembangunan IKN sebelum membahas rancangan undang-undang. Lagi spill atau melintas. Sangat penting untuk beliau-beliau ini melihat langsung di lapangan, karena saya selalu katakan seeing is believing ya, gitu ya. Melihat langsung nanti auranya sama gitu, frekuensinya sama dalam membahas nanti revisi undang-undang itu diharapkan nanti sama dan kecepatannya juga nanti lebih cepat lagi. Nah, kita harapkan kan ini kota yang dibangun secara gotong royong ya, milik semua rakyat Indonesia ini, gitu ya. Karena saya selalu bilang Nusantara adalah kita adalah Nusantara. Kita groundbreaking, maupun swasta-swasta yang akan mulai membangun di lapangan. Direncanakan sebelumnya pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dikerjakan dalam 4 tahap. Tahap pertama dilakukan tahun 2020 hingga 2024. Tahap 2 2025 hingga 2035. Tahap 3 tahun 2035 hingga 2045 dan tahap 4 mulai dikerjakan tahun 2046. Amir Hamzah dan Riyadi Mantini melaporkan dari Balikpapan.